Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Buzzer Jokowi bikin ngeri, dibayar cuma buat merusak nilai demokrasi. Politisi PKS Mardhani Alisera menantang Presiden Jokowi merevisi Undang-Undang ITE sebagai tindak lanjut dari pernyataannya meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik pemerintah. Menurut Mardhani, jika pemerintah berani merevisi Undang-Undang ITE itu yang dinilai merupakan pasal karet bagi aktivis pengkritik, berarti Jokowi serius dengan pernyataannya. Demikian yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI itu dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada hari Rabu 10 Februari. Jika serius, ayo lakukan revisi Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27, 28, dan pasal 45 yang sering jadi landasan pasal karet. Lebih lanjut, anak buah Ahmad Syahiu itu juga meminta pemerintah untuk menertibkan buzzernya yang kerap mengerang para pengkritik di media sosial. Menurut Ketua DPP PKS itu, para buzzer-buzzer bayaran tersebut merusak nilai-nilai demokrasi Indonesia. Itu kanker yang harus diberantas. Merusak ruang publik justru membuat persepsi publik pada Pak Jokowi jadi buruk. Selain itu, Mardhani juga menyarankan Presiden untuk melihat hasil survei yang menyebutkan bahwa masyarakat sekarang ini takut untuk menyampaikan pendapat. Mestinya, Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang mengatakan masyarakat kian takut memberikan pendapat. Justru indeks demokrasi Indonesia tahun ini terus menurun. Ini jadi alarm bagi kesehatan demokrasi Indonesia. Sementara itu, pengamat politik Zainal Mutakin menantang Presiden Jokowi membebaskan para aktivis yang ditangkap oleh polisi. Menurut Zainal, para aktivis tersebut ditangkap karena dianggap melanggar Undang-Undang ITE karena mengkritik kebijakan pemerintah. Seperti aktivis kami, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan lain-lain yang sekarang dalam tahap proses hukum lantaran mengkritik kebijakan pemerintah. Ia mengatakan sebelum Presiden meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, terlebih dahulu membebaskan jeratan hukum pada para aktivis yang sedang dalam masa tahanan polisi. Sebelum mengatakan itu, setidaknya Presiden membebaskan Jumhur dan Syahganda Nainggolan serta kawan-kawan. Tegasnya saat dihubungi oleh redaksi Pojok 1 di Jakarta Rabu 10 Februari. Menurut Koordinator Progres 98 itu, para aktivis ditangkap dan diproses hukum karena mengkritik pemerintah. Padahal, lanjut Zainal, dalam sistem demokrasi dan ideologi Pancasila, pengkritik seharusnya diberikan ruang kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah. Zainal juga mengaku heran dengan sikap orang nomor 1 di Indonesia itu yang tiba-tiba meminta masyarakat untuk aktif mengkritik kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tambah Zainal, pernyataan pemerintah kadang bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan. Agak heran juga ini. Apa ini masukan dari timnya? Karena seringkali statement bertolak belakang dengan kenyataan. Untuk diketahui kembali, Syahganda Nainggolan dan juga Jumhur Hidayat merupakan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Kedua petinggi KAMI itu ditangkap oleh Barreskrim Polri terkait tudingan menunggangi demo Undang-Undang Cipta Kerja di sekitaran Istana Kepresidenan dan Patung Kuda beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Ombudsman RI Senin 8 Februari. Berkaitan dengan Abu Janda yang mendapatkan gaji yang luar biasa sebagai buzzer Jokowi, ahli psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya terkait rentetan kasus dugaan ujaran rasisme yang akhir-akhir ini ramai menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat. Beberapa nama terjerat kasus ini mulai dari Ambrosius Nababan hingga terbaru Permadi Arya alias Abu Janda. Mereka dilaporkan ke polisi akibat tulisannya yang dianggap menyampaikan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menjerat Ambrosius bermula dari postingan akun Facebook berinisial AN yang dilaporkan ke Polda Papua Barat oleh Ketua KNPI Papua Barat Sius Doan Siba atas dugaan penghinaan. Dalam postingannya, AN mengirim gambar pigai yang disandingkan dengan gorila, disertai komentar tentang vaksinasi. Belakangan, disebut hal itu merupakan respon Ambrosius atas kritik pigai terkait vaksin Sinovac. Laporan tersebut diterima SPKT Polda Papua Barat dengan nomor LP sekian Papua Barat.
Dalam laporan itu tercatat yang terlapor bernama Ambrosius Nababan. Ambrosius sendiri kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah kasusnya ditarik oleh Barreskrim Polri. Sedangkan Abu Janda dilaporkan oleh KNPI ke Barreskrim Polri. Laporan itu telah diterima dengan nomor STTL sekian Barreskrim tertanggal 28 Januari 2021. Abu Janda dilaporkan terkait cuitan dari Islam Arogan di akun Twitternya. Cuitan itu dibuat pada 24 Januari. Abu Janda diduga melanggar pasal 45 ayat 3 Jungto pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tentang diskriminasi etnis. Reza juga mengatakan kebencian adalah urusan perasaan, sedangkan rasisme berangkat dari bias implisit. Perasaan dan bias itu ada pada dimensi pribadi individu dan muncul secara alamiah. Begitu kata Reza yang juga menjadi pengajar di sejumlah perguruan tinggi ini dalam keterangannya pada hari Selasa 2 Februari. Kasus dalam Abu Janda, sebagian masyarakat mengecap dia sebagai seorang buzzer pemerintah. Dalam analisanya, Reza memang tidak secara gamblang menyebutkan Abu Janda, akan tetapi tetap ada konsekuensi dalam kasus tersebut. Akan tetapi andai benar, anggapan bahwa pendengung merupakan orang bayaran sehingga dijuluki sebagai buzzer RP, maka ketika mereka melakukan perbuatan, pidana implikasinya. Setidaknya Reza memaparkan ada 4 implikasi dalam kasus ini. Pertama, ekspresi kebencian dan rasisme tidak bisa lagi dipandang sebagai dinamika psikologis yang bersifat alamiah pada diri si buzzer. Postingannya bukan sungguh-sungguh ekspresi suasana hati, bukan didorong oleh motif emosional, melainkan motif instrumental. Papar Reza. Yang kedua, Reza juga menduga aksi buzzer yang melakukan pidana di medsos mirip dengan kejahatan terorganisir, sebab para buzzer sebatas eksekutor lapangan. Di belakangnya ada otak dan juga penyandang biaya. Kemudian yang ketiga, jika benar ini masuk dalam kejahatan terorganisir, maka kerja aparat penegak hukum tidak cukup hanya melakukan pemidanaan terhadap buzzer saja. Aparat juga harus memproses hukum siapa otak dan juga penyandang dana. Terakhir, Reza juga berpendapat buzzer harus diberikan hukuman tambahan selain hukuman pidana jika terbukti salah, yakni dengan cara membatasi ruang gerak mereka di media sosial. Wah, akhirnya Abu Janda mengaku jadi buzzer Jokowi, digaji dengan nominal yang besar hingga ke luar negeri. Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak 2015. Lewat nama fiksi Abu Janda, dia membuat beragam parodi untuk melawan terorisme, ISIS, dan radikalisme yang berkembang khususnya di media sosial. Tak hanya itu, belakangan ini dia juga aktif menyerang balik pihak-pihak yang dianggapnya kerap menyerang Presiden Jokowi. Simpati itu tumbuh karena dia melihat Jokowi sebagai figur yang paling banyak difitnah sejak Pilpres 2014. Pak Jokowi itu calon presiden yang paling banyak difitnah dalam sejarah politik Indonesia. Katanya seperti dikutip dalam blak-blakan yang tayang di Detikcom Senin 1 Februari. Mungkin karena kreativitas, kemudian keberpihakan dan juga keberaniannya itulah pada 2018 tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung. Dia menjadi influencer atau orang awam kerap menyamakannya dengan buzzer selama kampanye Pilpres 2019. Permadi Arya alias Abu Janda ini mengaku dibayar bulanan dengan nominal yang besar, tapi dia tak menyebut berapa besaran rupiah yang diterimanya itu. Pokoknya ya benar-benar jackpot, itu istilahnya ya disitulah. Sebelum-sebelumnya, asal bisa makan mah syukur, kata Permadi Arya berseloroh. Selain honor bulanan, selama kampanye dia juga ikut keliling ke berbagai kota di tanah air, bahkan hingga ke luar negeri. Saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hong Kong dan juga Jepang, ujar lulusan University of Wolverhampton, Inggris itu. Tapi begitu Pilpres selesai, Permadi menegaskan kontrak dia dengan tim sukses Jokowi pun berakhir. Tapi terus dipelintir kemana-mana seolah masih tetap jadi buzzer. Itu nggak bener, kita dah dibubarin. Karena telah menerima honor bulanan yang besar, Permadi Arya mafhum bila dirinya kemudian tak pernah ditawari untuk menjadi komisaris di BUMN seperti anggota tim sukses yang lainnya. Abu Janda pun juga mengaku meraih jackpot berkat jadi buzzer Jokowi. Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak tahun 2015. Permadi Arya pun juga mengaku benar-benar jackpot
ketika menjadi buzzer Jokowi. Karena sebelum-sebelumnya ia mengatakan bisa makan pun sudah bersyukur.